Tapi seakan-akan masyarakat menganggap ini sebuah kebijakan yang selalu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam konteks pendidikan itu ada yang menarik hari ini adalah anak-anak nakal akan diangkut ke barak militer. Gitu, anak-anak yang tidak bisa dididik di keluarga, ya. Di sekolah nggak bisa, datang di sekolah nggak bisa juga sekolah mendidiknya gitu. Ya, karena itu ya ini ditaruh di barak militer. Jadi logikanya nggak nyambung. Jadi salah kamar juga ya. Salah kamar. Artinya kan sekolah biasanya kami juga ada layanan konseling ya, bimbingan Betul. konseling. Kita dulu BK ya. Betul, BK. Difungsikan kembali BK-nya karena memang Betul. anak-anak hari ini karakternya belum terbangun ya. Karakter anak-anak kita ini jauh dari harapan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kanal YouTube Venus Forum yang selalu memberikan informasi, mengabarkan kepada publik isu-isu aktual dan apapun yang menjadi permasalahan-permasalahan yang beredar di publik. Dengan sangat bangga dan senang hati pada kali ini, saya ditemani oleh tokoh-tokoh hebat yang pertama adalah Ibu Dr. Ernawati. Ini perempuan hebat yang sekarang dia menempati posisi rektor IAIN Laroiba, Institut Agama Islam Nasional Laroiba yang kampusnya di Bogor. Selamat datang Ibu di kanal YouTube kami dan terima kasih sudah menyempatkan waktu datang. Dan satu lagi yang tidak asing lagi. Tidak asing lagi, sudah biasa. Bung Jerry Sumampo dan Bung Jerry Sumampo, pegiat demokrasi, pengamat kebijakan publik, serta pegiat pemilu. Dia juga mempunyai lembaga namanya Komite Pemilih TEPI, dan bergabung juga di Wakil Ketua Dewan Pembina ITB Venus. Jadi dua tokoh ini saya pikir cukup menarik para pemirsa untuk membahas komben terkait dengan isu pendidikan dan kebijakan. Nah, tentu kita baru saja kemarin itu melewati Hari Pendidikan Nasional. Nah, banyak sekali informasi-informasi yang sampai pada kita dari mulai kesenjangan pendidikan, kebijakan-kebijakan yang pro kontra, dan kondisi-kondisi pendidikan yang saya pikir kalau kita membayangkan apa iya 2045 akan menjadi Indonesia emas gitu loh. Kalau kemudian melihat kondisi 2045 akan menjadi Indonesia emas. Kalau melihat kondisi pendidikan, ya kebijakannya masih pro kontra kan gitu kira-kira kan. Hari ini Menteri akan mengembalikan ke kurikulum lama kan gitu. Menghapus, wah itu 2045 itu kan sebentar lagi. Kok ini masih berkutat pada 20 tahun lagi. Nah, tapi yang paling menarik adalah ini belum menjadi kebijakan sih, tapi seakan-akan masyarakat menganggap ini sebuah kebijakan yang selalu disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ini yang menarik. Nah, dalam konteks pendidikan itu ada yang menarik hari ini adalah anak-anak nakal akan diangkut ke barak militer. Bukan akan, sudah diangkut ke barak militer. Sudah jalan jalan sekarang Kabupaten Purwakarta ya. Ya, sudah jalan. Tapi hari ini menuai pro kontra. Misalnya Gubernur Sumut jelas menolak. Kemudian juga Jawa Tengah jelas menolak. Terus DKI jelas menolak, dan masih banyak lagi gubernur-gubernur lain, termasuk kabupaten-kabupaten ya, itu juga masih menjadi polemik yang cukup panjang. Apakah betul langkah itu? Nah ini belum menjadi kebijakan, baru edaran. Nah sehingga bagi saya kalau edaran ya kebijakan. Dan yang kedua adalah ini ranahnya Om Jerry ini terkait dengan pokoknya yang akan menerima bansos harus divasektomi. Nah, ini saya sempat bingung sekali gitu, apa pencernanya.
Apa hubungannya si vasektomi dengan penerima bansos? Nah, saya pikir ini cukup menarik itu Bu Erna. Nah, makanya saya pikir saya ke Bu Erna dulu deh terkait dengan betul nggak sih langkah dari Mulyadi anak-anak nakal itu harus sampai harus dibawa ke barak militer, apalagi selama 6 bulan sampai setahun. Gimana kira-kira Bu? Ya baik, terima kasih nih Pak Yus, ini luar biasa. Ini kesempatan hari ini sangat luar biasa bagi saya, ya sebagai praktisi di pendidikan dan juga berkecimpung di masyarakat. Kalau menyikapi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yus dengan Bung Jerry, artinya bagaimana ketika anak-anak nakal ini harus dititipkan atau dikirim ke barak ini sangat luar biasa ya. Menurut saya pribadi, saya seorang ibu. Karena bagi saya seorang anak madrasahnya ibu itu madrasahnya anak itu adalah ibunya. Jadi kembali ke rumah, karena pendidikan itu berawal dari rumah, fondasinya itu dari rumah. Jadi ketika memang terjadi anak-anak kenakalan remaja dan sebagainya itu kembali kepada di rumahnya. Artinya kan pendidikan ini bukan hanya tugas guru atau sekolah, tapi kembali tadi bahwa orang tua juga bertanggung jawab. Artinya saya sebagai seorang ibu tidak setuju kalau memang anak yang nakal dan lain sebagainya harus dikirim ke barat, karena itu bakal menambah masalah bagi saya gitu ya. Jadi luar biasa ini sebetulnya tadi adalah kembali ke orang tua, bagaimana komitmen orang tua ketika mendidik anak. Karena madrasahnya anak adalah ibu. Madrasah pertama anak adalah ibu, jadi ibunya gitu kan. Jadi dalam hal ini ibunya memang harus berperan. Mungkin peran pemerintah hanya mengarahkan, artinya kita bagaimana mengedepankan bagaimana parenting itu penting diberikan kepada masyarakat kita gitu kan. Dimulai tadi ya, masyarakat kita juga masih ada yang namanya stunting. Nah itu kan hal-hal seperti ini memang harus dimulai dari itu. Sehingga pendidikan anak-anak bangsa ini mungkin bisa secara berkelanjutan itu dimulai dipantau dari rumahnya. Nah ini tugas kita bersama. Dari lingkungan keluarga terkecil ya, dari rumah. Tinggal bagaimana nanti seorang ibu mengarahkan anaknya, walaupun mungkin pergaulan di luar juga seorang ibu mungkin tidak bisa membatasi ya, cuma bagaimana pengendalian itu kembali kepada keluarga. Apa yang kira-kira apa yang Ibu khawatirkan ketika anak-anak nakal itu titip di barak itu, yang Ibu khawatirkan apa? Jujur, untuk hari ini anak-anak kita nggak bisa untuk seperti itu. Bukan di zaman feodalisme lagi ya. Mungkin di zaman kita dulu masih takut dengan orang tua. Hari ini pun saya juga mendidik anak tidak harus dengan kekerasan, tapi ada cara-cara yang memang ya dalam tanda petik kita bisa mengayun bahwa bagaimana anak ini bisa menurut, kita mengikuti alur mereka tapi tetap bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai orang tua, terutama ibu, itu harus terus mengkontrol anak. Jadi ketika anak itu harus dititipkan di suatu tempat, apalagi itu barak militer, itu bukan ruang anak untuk dikembalikan kepada fitrahnya ya. Anak itu memang harus kita sayangi, apalagi mungkin itu usia-usia yang memang tadi kurang perhatian orang tua biasanya ya. Biasanya dari perhatian orang tua, mungkin anak-anak broken home, itu kan salah satu penyebab utama. Atau mungkin juga karena pergaulan di luar yang tanpa terkontrol oleh orang rumah. Seperti itu. Oke, nah Bung Jerry, ini semakin lebar sekali peran TNI ini. Jadi benar-benar bukan dua fungsi lagi nih. Jadi multifungsi. Gimana Bung Jerry ini? Nggak tahu ya, mungkin ini juga follow up dari disahkannya undang-undang TNI ya. Jadi TNI sekarang jadi guru diberi ruang untuk masuk ke wilayah sipil. Kan itu substansi undang-undang TNI yang kemarin disahkan ya. Itu nomor 1 tahun 2025 kayaknya. Undang-undang pertama yang disahkan. Yang disahkan periode oleh Presiden Prabowo ya. Nah, cuma gini, memang kan selama ini kita punya persoalan ya, atau dunia pendidikan itu punya persoalan dengan anak-anak yang pamit dari rumah tapi tidak ke sekolah. Gitu ya. Sekolah nggak tahu apa-apa, orang tua juga nggak tahu apa-apa. Lalu anak-anak yang memang sulit untuk dikendalikan, melakukan banyak kenakalan-kenakalan kriminal lah di luar. Nah, tapi begini, bagi saya kebijakan ini sebetulnya secara nggak langsung mau mengatakan bahwa konsep pendidikan menengah kita ini gagal. Ini kan bentuk, kalau kita lihat cerita dari bupati, gitu ya, cerita dari Pak Gubernur, gitu ya. Seolah-olah dunia pendidikan kita ini sudah hopeless dengan anak-anak seperti ini gitu. Jadi frustasi ya? Iya, frustrasi. Jadi makanya saya bilang dengan secara tidak langsung sebetulnya mungkin Kang Deddy, kemudian bupati yang mengikutinya itu mau mengatakan bahwa dunia pendidikan kita gagal mendidik anak-anak ini, karena itu ya kita kasih kepada tentara untuk mendidiknya di barak-barak gitu ya. Itu yang pertama gitu.
Nah, yang kedua yang tadi Bu Erna bilang juga, apakah pendidikan di barak militer itu bisa memperbaiki anak-anak ini? Nah, kalau dia diperbaiki, kita nanti bisa lihat sebetulnya ya. Karena bisa jadi anak-anak ini malah makin percaya diri gitu ya, karena mereka punya jaringan sekarang di TNI gitu. di tentara kan bisa, oh ini bangga kan gitu. Karena kalau kita lihat, saya kira kita semua paham juga ya bahwa kenakalan-kenakalan anak-anak remaja, narkoba dan lain-lain itu banyak terjadi justru di lingkungan kepolisian dan di perumahan-perumahan kepolisian dan militer. Di Jakarta itu kalau kita lihat yang sering berantem itu adalah anak-anak di Yang sering disebut anak kolong. Anak kolong, itu. ya. Iya. Itu kan praktik banyak kejahatan dan kenakalan anak-anak malah di situ. Iya. Tapi saya setuju dengan Bu Erna itu. Jadi memang soal kita mungkin di pendidikan keluarga ya. Cuma kan yang dipakai sebagai alasan juga Bu Erna, kalau kita lihat kasus yang terjadi di mana Purwakarta sekarang, itu kan orang tua juga memberi kesaksian bahwa kita nggak bisa lagi didik anak-anak kita ini, gitu ya. Jadi maksud saya begini, antara keluarga dengan dunia pendidikan menengah kita seolah-olah nggak nyambung ini. Ada gap terlalu jauh ya. Iya, ada gap terlalu jauh. Dia nggak connect. Kan mestinya ini yang diperbaiki nih. Gitu kan, karena anak-anak ada saja orang tua yang tidak, ya katakanlah dalam tanda petik, tidak bisa mendidik anaknya. Entah karena persoalan apa ya, entah karena memang ada persoalan ekonomi atau ada persoalan keluarga secara internal, broken home dan lain-lain, sehingga anak-anak ini nggak bisa dididik di keluarga. Nah, kalau begitu kejadiannya, mestinya kan sekolah jadi tempat untuk mendidik dia, gitu. Karena di rumah ada situasi yang tidak memungkinkan pendidikan keluarga itu berjalan sebagaimana yang tadi Bu Erna kemukakan, kan gitu. Nah, menurut saya di sini ada yang nggak nyambung, gitu. Anak-anak yang tidak bisa dididik di keluarga, Di sekolah nggak bisa, datang di sekolah nggak bisa juga sekolah mendidiknya, gitu. Ya, karena itu ya ini ditaruh di barak militer. Jadi logikanya nggak nyambung juga. Jadi salah kamar juga ya. Salah kamar. Artinya kan sekolah biasanya kami juga ada layanan konseling ya, bimbingan Betul. konseling. Kita dulu BK ya. Betul, BK. Difungsikan kembali BK-nya karena memang Betul. anak-anak hari ini karakternya belum terbangun ya. Karakter anak-anak kita ini jauh dari harapan lah ya. Berbeda dengan zaman kita dulu ya. Maksudnya karakternya sudah mulai terbangun, mungkin pendidikan agama. Kalau dulu kan kita pagi sekolah SD, sekolah madrasah. Malam masih mengaji dan lain sebagainya. Ini kan ruang-ruang itu akhirnya terbatasi. Tapi kan hari ini jarang anak yang mau sekolah madrasah di sore hari atau mengaji setelah maghrib. Nah ini kan salah satu luar biasa. Mungkin saya sebagai orang tua juga berat mendidik anak hari ini. Tapi tinggal bagaimana tadi kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Kan biasanya terbentuk komite sekolah ya. Sebenarnya ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Ya, dan itu biasanya kita ada grup-grup WA khusus ketika harus melaporkan. Atau mungkin ketika anak masuk, seperti contohnya anak saya, ketika dia absen pun langsung muncul di HP saya. Oh, anak saya sudah cek ini, udah masuk ke kelas, sudah ada fotonya. Itu memang kebetulan di sekolah anak saya memang sudah berlaku seperti itu. Anak pulang pun juga demikian, akan muncul. Jadi ketika berapa menit dari rumah ke sekolah belum sampai, berarti ke orang tua di sini. Sudah ada report juga. Reportnya jadi masuk ke handphone sudah ada saya. notifikasi. Ada notifikasi bahwa anak ibu sudah Sampai rumah. absen. Sudah Betul, sampai rumah, sampai sekolah. jadi ada. Jadi alhamdulillah sudah terfasilitasi untuk beberapa sekolah. Tapi kan terjadi kendala, tidak semua sekolah memiliki fasilitas seperti itu. Nah, artinya gini, saya menarik yang dikatakan Bung Jerry, Bu. Ini lembaga pendidikan telah gagal. Iya, kalau Itu, saya artinya- melihatnya begitu. Emang logikanya begini. Pendidikan pertama itu di tingkat keluarga. Ya orang tua, lingkungan keluarga, macam-macam. Nah, kemudian dia disekolahkan. Nah, ketika di pendidikan keluarga itu kira-kira tidak mampu, ya maka sekolah. Karena sekolahlah lembaga pendidikan kan gitu kan. Nah ini tiba-tiba kemudian ini ke barak gitu loh. Logikanya Barak begitu. Gitu. Jadi Beda jadi kamar. gini ya, mungkin apa ya? Kalau ada pikiran untuk memperbaiki pendidikan kita, mungkin memang pendekatan konseling itu harus lebih banyak. Kalau kan pendidikan kita ini lebih banyak kognitif ya. Iya. Jadi
Ada 3 ranah memang, tapi ya. memang kadang tidak seimbang tadi ya. Betul. Bayangkan anak yang sudah bermasalah di rumah, Ya. datang ke sekolah itu disuruh belajar mati-matian soal soal pelajaran yang sifatnya kognitif gitu ya. Ya nggak nyambung juga itu gitu. Iya. Jadi mungkin fungsi pastoral pendidikan itu harus lebih banyak ya. Nah, di sekolah-sekolah kan yang tadi Bu Erna bilang tetap ada itu. Ada. Tapi sebetulnya kan bukan itu main isunya. Itu selalu ya kalau di sekolah itu guru masuk mengajar gitu ya. Tidak terlalu peduli dia anak-anak ini punya persoalan apa. Nah, maksud saya jangan-jangan memang kita perlu format baru. Model kelas itu ya mungkin kelas juga, tapi dia dibuat tidak sama seperti biasa yang sifatnya guru one way communication. Guru mencapai target dengan mengajar kan gitu. 1,5 jam dia mengajar apa aja yang diajarkan gitu ya. Nggak terlalu penting apa situasi yang terjadi di murid kan. Karena sudah pasti laporannya itu akan semua baik kok. Ini yang hadir 30 orang, tidak ada yang tidak hadir gitu ya. Semua memperhatikan kan itu yang biasa kita ikuti dalam dunia pendidikan kita. Ini kan gini, yang ya saya nggak tahu logika yang yang pasti yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi yang pasti kita kan di lembaga pendidikan itu punya permasalahan akut hari ini itu di karakter. Di mentalitas. Ya, betul. Itu loh. Itu yang mungkin saja ketika dibentuk oleh barak gitu kira-kira kan, itu karakternya terbentuk, mentalitas terbentuk, atau ya kedisiplinan macam-macam. Nah kira-kira apa Bu? Bisa nggak di barak membentuk karakter itu? Kalau saya secara pribadi melihatnya tidak. Kalau ke militer kan lebih kepada kekerasan menurut saya. Anak-anak hari ini tuh nggak bisa dikerasi. Artinya disiplin sebetulnya disiplin mereka, kan? Tapi disiplinnya dalam tanda petik nih. Tapi kalau mereka disamakan masuk ke barak militer, yang notabene mereka adalah sekolah militer yang betul-betul digojok dan sebagainya, kan tidak semua anak tuh mampu. Artinya mungkin ada stres juga, dan passion anak kan berbeda. Betul. Ya, artinya orang tua dalam hal ini sekolah juga harus tahu tadi passion anak kita tuh di mana. Ya tadi menghidupkan kembali layanan konseling. Ya kan ada layanan akademik, ada layanan misalkan untuk konseling pribadi dan layanan karir. Nah, itu kan biasanya sudah dilakukan ya. Zaman-zaman saya dulu SD itu kita ada yang namanya BK, bimbingan konseling. Guru BK gitu kan. Ada layanan khusus sehingga tahu nih anak passionnya kemana. Ya kan bakat dan karakter itu sudah terbentuk sehingga meminimalisir lah terjadi hal yang saat ini terjadi. Kalau hari ini kan lebih kadang orang tua juga memaksakan keinginan bahwa anak harus ke jurusan A. Nah ini juga kembali tadi ke orang tua umumnya bagaimana ketika menyekolahkan anak itu memang harus sesuai passion anak. Jangan memaksakan kehendak. Karena cita-cita orang tua yang tidak terwujud akhirnya anaknya harus melanjutkan. Nah ini kan banyak sekali ya di masyarakat kita. Dan ini semua luar biasa gitu. Sehingga kita kembali tadi bahwa peran pendidikan juga penting. Tapi kalau memang anak tidak tadi kalau harus ke barak militer agak berat ya. Anak-anak kita hari ini tuh tidak semua akan aware disiplin. Ada yang bilang begini, ya kalau mau kedisiplinan kemudian ya ke pesantren lah, jangan ke barak. Ya gitu kira-kira kan? Ke pesantren lah, jangan pesantren ke barak. Juga masih militer. banyak yang kabur ya. Artinya. Nah ini kan karena gini. Ada tadi Bu Erna bilang soal karakter anak persoalan. Jadi ada anak yang disiplin. Dia datang ke sekolah, ikuti pelajaran, semua diikuti gitu. Tapi keluar nakal juga. Ya. Jadi hanya sebatas teori. Jadi tidak terimplementasi dalam dirinya. Betul, makanya. Karena tadi passionnya karena tuntutan orang tua, tuntutan sekolah dengan terbatas kurikulum. Kalau IPA harus seperti ini, IPS seperti ini. Nah ini kan tidak sesuai. Nah ini kalau saya sekarang baru bicara karena kan ini harus diakhiri. Polemik ini harus diakhiri gitu loh. Tapi kan jalan terus ini. Iya makanya pertanyaannya kemudian ini melanggar apa enggak sih kan gitu kira-kira kan? Apa TNI itu melanggar kewenangannya? Apa melangkah lebih jauh kewenangannya di luar kewenangannya? Atau itu diperbolehkan? Ya soalnya kan tadi itu kalau lihat peran TNI misalnya kan cuma keamanan perang dan non perang. Ya non tempur itu ya tidak masuk dalam pendidikan. Ya ini makanya kan gimana kira-kira? Undang-undang TNI itu menurut saya salah satunya memberi ruang itu. Makanya kalau pertanyaannya
apakah kan begini, apakah dengan undang-undang TNI ini TNI itu akan berubah? Mungkin akan ada perubahan, gitu ya, karena dengan kewenangan yang sekarang diberikan untuk masuk ke ranah sipil, berarti kan mungkin model pendidikan di TNI itu juga akan mengalami perubahan. Tidak semata-mata perang ya, gitu ya, atau tempur dan lain-lain ya, tapi mungkin ada juga hal-hal lain sebagai konsekuensi dari undang-undang TNI ini, gitu ya. Kan tidak melanggar ya? Ya, tapi kalau pertanyaannya melanggar apa enggak, orang kepala-kepala daerah aja pergi ke ke barak TNI untuk dilatih, segala macam lah kan gitu. Jadi ya boleh-boleh aja, apalagi dalam kasus ini kan kita lihat TNI lebih pasif sebetulnya. Karena inisiatif ini kan datang dari Kang Deddy. Ketika TNI disebut, ya TNI ini siap aja, kan dia nggak pernah nggak siap kan, apa saja bahkan yang tidak sesuai dengan urusannya pun di luar job di situ. Iya, kalau dimintakan dia siap. Siap salah. Iya, siap salah kan. Iya. Orang perang aja mau dia, apalagi cuma ngurusin anak-anak nakal kan, kira-kira begitu ya. Cuma kan tidak sederhana itu sebagaimana yang kita diskusikan. Ya kan gini, Bung Jari, Bu Erna ya. Jadi kan di tengah-tengah permasalahan pendidikan yang cukup banyak yang fundamental kira-kira, kita kemudian masyarakat itu disodorkan dengan polemik pro kontra yang ya tidak substantif gitu loh. Ya, ini malah lebih kontroversi. Iya, lebih kontroversi. Nah, makanya kira-kira menurut Bu Erna ini, Kementerian Pendidikan harus ngapain? Ya, tadi pertama harus duduk bersama kembali mungkin ya. Bagaimana menyamakan persepsi. Mau dibawa kemana sih ini pendidikan anak-anak kita ini? Sebetulnya yang fundamental kan tadi membangun karakter anak. Itu sangat penting. Itu karakter itu harus terbangun. Karena kalau memang anak itu sudah terbangun karakternya, dimanapun dia berada, dia tidak akan tergoyahkan. Dari agama itu sangat penting ya. Dasar itu yang terpenting sebagai fondasi agama. Itu kan pendidikan agama itu, agama masing-masing agama manapun tetap mengajarkan yang terbaik untuk hidup ini kan. Karena yang namanya hidup itu kan sementara, akan berdampak ke kehidupan akhirat. Nah, bagaimana anak-anak itu dibangun karakter bahwa hidup ini harus berdampak positif dan memang bagaimana kita kembali kepada Allah itu dengan positif. Artinya kan berawal dari kehidupan kita di dunia gitu kan. Sehingga karakter ini harus dibangun, tidak terlepas tadi kontroversi, ada yang berpendapat itu mungkin pendapat, tapi kan tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. Artinya kan begini, kebijakan Kementerian Pendidikan kan mutlak dibutuhkan dalam konteks ini ya. Betul. Ketika kemudian ada pro kontra kan satu-satunya pihak yang bisa menetralisir adalah Kementerian Pendidikan gitu loh. Ya karena ini kan kalau kebijakan kan harus diikuti. Gitu loh. Ya, ini gimana kira-kira? Saya lihat begini ya. Menurut saya pemerintahan Prabowo ini belum punya pola yang yang terkoordinasi kan. Kan Menteri Pendidikan menengah kita itu sebetulnya mengambil beberapa kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pendidikan yang lama, yang mau kembali ke kurikulum lama lah istilahnya. Nah, cuma kan tiba-tiba muncul juga sekolah rakyat, gitu, yang di Kemenkes, langsung oleh presiden dari istana kan, dan itu agak masif juga. Saya nggak tahu sejauh mana itu dikomunikasikan dengan Kementerian Pendidikan. Karena yang ngurus itu Kementerian Sosial, bukan pendidikan. Bukan, ya. Itu yang saya bilang. Saya agak bingung sebetulnya dengan konsep pendidikan di pemerintahan Prabowo yang baru ini. Karena dua itu saja sudah muncul sesuatu yang berbeda kan. Mestinya pendidikan, kalau ada sekolah rakyat, ya mestinya diurus oleh Kementerian Pendidikan. Ini diurus oleh Kementerian Sosial. Gitu. Jadi ya agak bingung kita, tiba-tiba di daerah ada muncul juga inovasi lah atau apa istilahnya ya, dengan kebijakan-kebijakan untuk pendidikan di barak-barak TNI gitu ya. Jadi bagi saya mungkin masyarakat butuh sebetulnya kejelasan dan kepastian, ya. Apalagi orang-orang atau orang tua atau keluarga yang punya anak-anak yang sekarang sedang sekolah kan gitu. Nah, ini agak klasik memang ini Bu Erna, tapi kita bisa bertanya lagi, sebenarnya oleh pemerintahan baru sekarang ini pendidikan kita mau dibawa kemana gitu ya, dengan macam-macam yang tadi ini. Nah, kalau saya
tadi saya mengatakan di awal, inisiatif dari Kang Deddy disetujui juga oleh orang tua gitu ya, menunjukkan bahwa memang ada yang salah dalam konsep pendidikan menengah kita. Nah, apakah kita bisa mengubahnya? Artinya muatan kognitif ini kita kurangi, atau pola-pola dan metode yang dulu itu kita kurangi gitu ya, dan kita perbanyak pendekatan-pendekatan yang lebih membangun dan memperkuat karakter anak. Oke. Gitu. Karena kadang-kadang mungkin nggak nyambung juga antara apa yang didikan orang tua di rumah dengan yang di sekolah, itu bisa nggak nyambung juga. Gitu. Nah, menurut saya ini harus connect. Gitu. Kalau saya, yang pertama harus dikurangi itu pendekatan kognitif. Kita perbanyak pendekatan yang sifatnya konseling gitu ya. Artinya pendidikan itu disesuaikan dengan kebutuhan anak sebetulnya, dan itu memang harus lebih banyak bicara, dan ini kalau mau diikuti memang mengubah secara radikal format pendidikan menengah kita. Iya, sebetulnya memang di pendidikan itu kan ada 3 ranah ya, afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, harusnya ketiganya ini seimbang ya. Ya kan? Memang ini idealnya ketiganya seimbang. Itu teorinya kan. Teorinya memang idealnya harus seimbang. Gitu cuma kan? Bu Erna, dalam praktek pendidikan kita, afektif dan psikomotorik ini faktanya ya, dia pelengkap yang kognitif. Itu jadi selalu ditanya mana yang afektif, mana yang psikomotorik. Gitu. Kan selalu begitu tuh. Maksud saya, mindset pendidikan kita itu mainstreamnya masih kognitif. Gitu. Kenapa nggak kita mulai dari sebenarnya teori-teori tentang itu sudah banyak juga, tapi prakteknya kok rumit gitu dalam sistem pendidikan kita. Kan sudah banyak yang bilang kita mulai dari sesuatu yang lebih real, mulai dari sesuatu yang hidup di masyarakat kan, untuk lihat aspek psikomotoriknya, gitu kan. Lalu mulai lihat bagaimana perilaku anak berkaitan dengan itu. Kan teori tentang ini kita udah katam. Cuma teori. Ya memasukkannya dalam sistem pendidikan kita yang sekarang ini sudah berjalan, menurut saya yang rumit. Oke. Gitu. Ya, ini kan kita memperbincangkan pendidikan, memperbincangkan fasilitas, sumber daya, kualitas, itu sekarang nggak terbicarakan, tertutup dengan isu yang seperti ini gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu harus mengambil sikap, itu loh, agar memang tidak mengorbankan masyarakat. Ya, gitu sekarang loh. Pendidikan menengah ya. Iya. Bisa kan pendidikan tinggi sudah dipisah dengan disdakmen. Iya. Kebudayaan juga sudah dipisah. Betul. Bahkan kemudian kan masih ada juga koordinasi di antara mereka. Misalnya tiba-tiba muncul Kementerian Sosial lagi, bingung kita. Jadi harus kembali ke tupoksinya ya, job list-nya harus. Jika ada yang nyebut ini cikal bakal wajib militer lah, kan akhirnya kemana-mana kan. Nah, kayak itu saya pikir di sini penting, pemirsa sekalian, silakan masyarakat berkomentar. Kira-kira anak yang dalam tanda kutip nakal, kriminal, layak apa enggak dibawa ke barak militer untuk menyelesaikan urusan karakter. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk menyelesaikan polemik ini, nah, ya saya pikir hanya satu-satunya institusi yang berhak mengeluarkan pernyataan ataupun kebijakan atau yang mengurus agar memang polemik ini tidak melebar kemana-mana. Saya pikir kita lihat nanti apa kebijakan Kementerian Pendidikan. Baik, Ibu Rektor, terima kasih banyak. Bung Jerry, terima kasih banyak atas pencerahan luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa senang mendengar komentar-komentar kita di sini, dan kita lihat komentar masyarakat. Oleh karena itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe, like, and share kanal YouTube News Forum. Saya Fitriadi undur diri. Terima kasih. Mohon maaf bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.